sahabat Sapporo, balik lagi di channel Aneka Ragam. Jumpa lagi dengan Mimin pada acara Kultums episode ke-31 alias episode terakhir. Nah, di episode kali ini Mimin pengen memaparkan sistem garansi terbatas dari produk Sapporo. Nah, jadi seperti yang tertera pada kaleng bahwa produk Sapporo itu memiliki garansi yang terbatas. Nah, maksud garansi yang terbatas itu apa sih, Min? Singkatnya, garansi seperti yang berlaku pada semua produk di bumi, yaitu ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Nah, pertanyaannya, apa syarat dan ketentuan yang berlaku tersebut? Singkatnya begini. Jika penyebab cacat produk adalah kesalahan pihak produksi, maka pihak Sapporo akan memberikan produk pengganti dan juga merembers ongkirnya. Jadi yang diganti bukan hanya produk cacat kesalahan produksi, ongkirnya pun juga diganti loh. Nah, ciri produk yang memenuhi syarat untuk klaim garansi seperti apa sih, Min? Kalau Mimin rangkum ada beberapa poin sih. Yang pertama, beratnya itu di atas 350 gram untuk Sapporo Ultimate dan di atas 250 gram untuk Sapporo 300. Ya, jadi isinya masih lumayan banyak lah, nggak terlalu sedikit. Karena biasanya kalau ada cacat yang disebabkan oleh pihak produksi, dia dari awal buka pun juga sudah berasa. Yang kedua, bagian bawah kaleng tidak benjol-benjol. Nah, biasa kalau benjol-benjol itu disebabkan karena ngocoknya terlalu heboh. Ada salah teknik di dalam mengocok. Jadi cara ngocok yang jadul kan atas bawah. Tapi cara ngocok yang udah modern atau yang zaman now yang lebih tepat tuh gerakan memutar atau gerakan kiri kanan. Ya, memutar seperti ini. Kiri kanan kayak gini. Ya, bukan begini. Sesekali nggak apa-apa. Tapi kalau wah terus-terusan pasti bagian bawahnya benjol, itu rawan terjadi masalah. Ya. Yang ketiga, tanggal produksi tidak lebih dari 3 tahun sejak tanggal komplain. Ya. Jadi di bagian bawah kaleng itu ada tanggal produksi. Ya, dengan urutan tahun-tahun, bulan-bulan, lalu tanggal-tanggal. Jadi kalau tanggal produksinya tahun 2020, bulan 3, tanggal 4, ya berarti maksimal klaimnya tahun 2023, bulan 3, tanggal 4. Hal ini bukan berarti umur dari produk Sapporo tuh hanya 3 tahun loh. Ya, ini ada contoh produk Sapporo yang rasanya ini udah lama banget ya. Ini udah berapa tahun nih, udah lama banget nih. Dan per hari ini usianya juga udah berapa lama nih? Berarti udah hampir berapa tahun nih ini? Pokoknya udah lama banget aja ya. Nah, kita semprot dan lihat hasilnya. Masih normal kan? Nah, ini sebagai bukti sebetulnya umur cat aerosol itu lebih dari 3 tahun. Mungkin kadang-kadang ada 5 tahun, 6 tahun masih normal. Tapi kita tetap melakukan pembatasan tanggal tadi hanya sebagai cut off ya, untuk antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, contoh cacat produk akibat kesalahan produksi itu apa aja sih, Min? Contoh, waktu pertama kali kita buka kalengnya dan kita coba semprot, langsung mampet. Jadi dari awal pun dia udah mampet. Nah, itu udah pasti kesalahan pihak produksi ya. Atau pertama dibuka terus kita semprot, dia keluar tapi semburan si catnya tuh kayak yang berat gitu ya, nggak enakeun, nggak normal, jadi nggak halus, ngeceret. Nah ya, jangan lanjut dipakai, tapi langsung komplainkan saja. Atau waktu kita belum buka nih, kok berasa ringan banget ini. Nah, kan Sapporo Ultimate tuh umumnya sekitar 450 gram ya. Kalau sampai ada yang di bawah 400 gram itu udah pasti nggak normal, udah pasti ada yang lupa dimasukin. Komplainkan saja.
Atau di Sapporo 300 biasanya beratnya berapa? Sekitar 340 gram nih kalau nggak salah ya. Kalau di bawah 300 gram langsung komplainkan saja. Atau ada juga waktu kita mengaktifasi hardener 2K ya, waktu mengaktifasi entah pakai tangan atau ditekan, tiba-tiba langsung terjadi bocor di batang kaleng bagian hardener, nyembur atau bocor ya. Nah, itu juga boleh diklaim ya, karena itu mungkin bisa kesalahan dari si valve-nya. Jadi kesalahan bagian produksi. Nah, tapi dengan catatan cara aktivasinya harus wajar. Jangan langsung dihajar ke lantai atau dengan cara tidak wajar, itu pasti rusak apapun juga barangnya. Tapi tenang, tim Sapporo sudah melakukan improve ya. Jadi batang dari aktivasi hardener 2K yang saat ini atau yang sekarang sudah di-upgrade menjadi batang yang solid ya. Jadi nggak bolong tengahnya kayak pipa ya, tapi solid sehingga komplain terjadinya bocor itu udah hampir nggak ada, udah jarang banget. Min, kalau misalkan contoh kerusakan produk yang bukan karena kesalahan pihak produksi alias kesalahan user, apa sih? Nah, contohnya begini, cat disemprotkan dan rasanya berat atau bahkan mampet. Tapi di bagian bawah kaleng itu terjadi benjol-benjol yang banyak atau cukup parah. Nah, itu kesalahan user karena dia ngocoknya terlalu heboh sehingga kelereng ada yang somplak, ya, atau ada yang sedikit pecah, serpihannya masuk ke selang dari valve. Nah, itu jadi mampet. Nah, itu kan nggak bisa dikatakan kesalahan bagian produksi dong. Karena kalau hal itu kita toleransi ya, kita bisa aja pakai produk, pakai hajar kocoknya biar mampet, klaim. Bisa kan kalau ada yang pihak oknum yang tidak bertanggung jawab kan bisa memanfaatkan itu. Ya, makanya kita antisipasi lewat persyaratan yang tadi, edukasi kocok yang benar dan persyaratan nggak boleh bagian bawah kalengnya benjol-benjol. Ya. Yang kedua, contoh yang kedua, misalkan selang dari valve ya patah. Nah, kalau misalkan selang itu patah sejak awal, itu udah pastilah belepotan, ya, udah pasti terlihat lah dari awal. Biasanya tuh patah karena apa? Nggak sengaja jatuh, ya, atau dia ketekan dengan beban berlebihan, biasanya patah. Karena kita kan setiap hari ngecat ya di workshop ya, mungkin sehari bisa buka kaleng ya 3-6 kaleng, kadang-kadang 10-12 kaleng. Nggak mungkin lah dari awal patah tuh, apalagi dengan sistem tutup kita yang udah di-improve ya, double protection. Jadi lingkarannya ada lingkaran luar, ada lingkaran dalam. Jadi kalau sampai patah tuh kecil banget lah kemungkinannya. Kalau dulu waktu kita hanya masih pakai tutup yang lingkar luar saja tanpa ada proteksi lingkar dalam, ya waktu dia kena beban yang berlebihan, ya dia bisa merusak si valve yang ada di dalam. Tapi kalau yang tutup model sekarang yang udah di upgrade, kecil banget lah kemungkinan, hampir mustahil. Atau misalkan tekanan semburan catnya ini berasa berat, padahal waktu awal buka ini disemprot normal, ringan. Nah, itu banyak tuh yang komplain begitu juga sebetulnya. Itu biasanya karena waktu sudah beres pakai, dia lupa membalikan kaleng dan menekan nozzle selama 1 detik. Nah, itu biasa lupa. Sehingga ada cat yang kering di si kepala nozzle-nya. Ya, solusinya jangan khawatir, ganti aja si nozzle-nya dengan yang lain. Kan biasanya beli kan nggak 1-2 kaleng kan, ada beberapa kaleng atau kaleng-kaleng yang lama nozzle-nya simpan, siapa tahu lupa membersihkan saluran, nah ganti nozzle-nya. Jadi gimana Min teknisnya kalau saya mengalami masalah pada produk Sapporo dan ingin komplain dan saya yakin ini bukan kesalahan saya. Caranya komplain saja ke tempat kamu beli. Kalau mengalami kesulitan, silakan komplain ke pusat ya. Ini ada nomor WA ya atau DM ke IG ya. Kamu sebutin kendalanya apa, terus kamu juga boleh bantu sebutkan info belinya di pengedar yang mana ya, biar tim Sapporo bisa bantu berkoordinasi dan menyelesaikan masalah komplain kalian. Intinya kalau ada kendala di dalam penggunaan Sapporo,
kalian jangan khawatir ya, karena tim Sapporo ini tidak hanya fokus jualan produknya aja, tapi kami sangat memikirkan after sales service. Nah, tidak berasa nih, sudah 1 bulan ini teman-teman menjalankan ibadah puasa. Semoga teman-teman mendapatkan sebuah makna ya di dalam menjalaninya. Berakhirnya bulan puasa menjadi tanda berakhirnya juga segmen acara Kultums, kuliah 7 menit bersama Sapporo. Mudah-mudahan video-video Kultums boleh bermanfaat ya bagi para sahabat Sapporo. Hehe. Selanjutnya mau ada acara apa lagi nih guys? Kalau misalkan punya ide, punya pemikiran, bagi-bagi dong ke tim Sapporo. Boleh share di kolom komentar. Oke, gitu aja untuk video kali ini. Sapporo always innovating, always outstanding.